Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arfania, MSc, selaku dosen mata kuliah farmakoterapi infeksi, mata pernapasan, tulang, dan sendi. Kami dari kelompok rhinitis FM22B izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tias Putri Febrianti, selaku moderator, dan rekan saya Anissa Rahmajul Farida, serta Rosa Wiguna Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh Rosa Wiguna Putri. Latar belakang. Dalam bidang farmasi, penyakit rinitis merupakan kondisi peradangan pada mukosa hidung yang umum terjadi dan dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penyebab, gejala, dan pengolahan penyakit ini sangat penting. Epidemiologi. Menurut data dari studi internasional untuk asma dan alergi pada masa kecil, 14,6% pada kelompok usia 13 hingga 14 tahun, dan 8,5% pada kelompok usia 6 hingga 7 tahun. Menunjukkan gejala rinokonjungtivitis yang terkait dengan rinitis alergi. Faktor risiko terjadi alergi rinitis meliputi riwayat atopi dalam keluarga jenis kelamin laki-laki, adanya IgE spesifik alergen, IgE serum lebih besar dari 100 internasional unit per mili sebelum usia 6 tahun, dan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada patofisiologi. Menurut buku Farmakoterapi Handbook edisi 9, patofisiologi penyakit rinitis adalah alergen di udara, suhu hidung selama inhalasi, dan diproses oleh limfosit yang menghasilkan IgE spesifik antigen. Reaksi langsung terjadi dalam hitungan detik dan menghasilkan pelepasan yang cepat mediator yang telah terbentuk sebelumnya dan yang baru dihasilkan dari kaskade asam arakidonat. Reaksi fase akhir dapat terjadi 4 hingga 8 jam setelah paparan alergen awal untuk pelepasan sitokin dari sel mas dan limfosit pembantu yang diturunkan dari tim. Tanda dan gejala. Gejala meliputi rinorea bening, bersin, hidung tersumbat, nasal drip, konjungtivitis alergi, dan mata, telinga atau hidung gatal. Tata laksana terapi. Tujuan terapi minimalkan atau mencegah gejala, minimalkan atau menghindari efek samping pengobatan, menyediakan terapi yang ekonomis, dan mempertahankan gaya hidup normal. Terapi di sini ada dua, non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologi, menghindari penyebab alergi dengan cara yang pertama rutin bersih-bersih area yang sering berdebu, yang kedua menggunakan masker di area berdebu, ketiga jika memelihara hewan sering-sering dibersihkan apalagi ada bulu hewannya. Untuk terapi farmakologinya ada obat golongan antihistamin, contohnya ada cetirizine, loratadin, dan desloratadin. Untuk yang kedua ada obat golongan dekonstan, contohnya pseudoephedrine, phenylephrine, dan oxymetazoline. Terus juga ada obat nasal kortikosteroid. Selain itu ada juga cromolyn sodium, ipratropium bromid, motilecus, dan imunoterapi. Selanjutnya alur terapi didapatkan dari farmakoterapi handbook edisi 9. Alur terapi untuk penyakit rinitis yang pertama tentunya adalah pengendalian lingkungannya. Kemudian jika lingkungan sudah tepat tetapi tidak efektif atau belum disebut efektif, pilih pengobatan tunggal berdasarkan adalah pilihlah antihistamin, gejala bersin, gatal, rinorea, dan gejala mata.
pilihlah dekongestan jika hidung tersumbat, pilihlah obat steroid intranasal, gejala gatal, rinorea, dan hidung sumbat. Kemudian pilih obat golongan kromolin, gejala bersin, dan golongan obat antihistamin intranasal jika bergejala rinorea dan gatal, obat golongan antikolinergik intranasal jika terdapat gejala rinorea. Kemudian menilai kemanjuran dibagi menjadi dua. Jika gejala terkendali, tetapi efek sampingnya mengganggu atau tidak bisa ditoleransi, sesuaikan dosis atau ganti ke agen lain dalam kategori yang sama. Tetapi jika gejala tidak terkontrol akibat kepatuhan, terbagi jadi dua. Yang pertama adalah diskusikan alanya dengan pasien. Kemudian jika patuh, sesuaikan dosis atau jika perlu ke agen lain dalam kategori terapi yang berbeda atau tambahkan kategori terapi yang berbeda. Kemudian gejala terkendali, maka terapi sukses. Tetapi untuk penyakit menahun, setelah gejala terkontrol secara memadai dengan efek samping minimal, lakukan terapi dan periksa kembali pasien dalam 6 hingga 12. Kemudian untuk penyakit musiman, setelah gejala terkontrol dengan baik, dengan efek samping minimal, lanjutkan di akhir musim alergi pasien. Kapan terapi harus dimulai kembali. Tetapi, terakhir, jika gejala belum terkontrol atau terkendali, pertimbangkan penggunaan mentulkas. Kaji pasien untuk mengetahui apakah imunoterapi tepat pada awalnya. Dan ulangi jika farmakoterapi tidak cukup efektif. Sekian dari kelompok rinitis. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.